Selamat datang di Kalurahan Patalan. Kalurahan Patalan merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kapanewon, Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di dataran rendah dan membentang di sisi timur dari pusat kota Kabupaten Bantul, dengan jarak tempuh kurang lebih 7 km. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sabdodadi, sebelah selatan dengan Kelurahan Srihardono, sebelah barat dengan Kelurahan Sumbermulyo, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Canden. Luas wilayah Kalurahan Patalan mencapai 565,40 hektar, terdiri dari lahan sawah 320,76 hektar, lahan kering 204,92 hektar, perkebunan 2 hektar, dan fasilitas umum 42,52 hektar, terbagi menjadi 20 padukuhan. Pada tahun 2022, penduduk Kalurahan Patalan tercatat sebanyak 12.461 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 6.148 jiwa dan perempuan 6.313 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.545 kakak. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kalurahan Patalan adalah petani dan buruh tani. Selebihnya bergerak di sektor perdagangan dan jasa, industri kecil, kuliner, dan ASN. Dengan semangat patuh, tangguh, lancar, Kalurahan Patalan tidak hanya berhasil menjadi kawasan lumbung pangan di Kabupaten Bantul. Kalurahan Patalan juga telah berhasil meningkatkan berbagai layanan dan fasilitas publik, meliputi fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan, ekonomi kreatif dan kuliner, fasilitas peribadatan, serta fasilitas pengembangan seni dan budaya. Salah satunya dengan membentuk panitia rintisan desa budaya pada bulan Juni tahun 2022. Dan pada tahun 2024, Kalurahan Patalan berhasil ditetapkan sebagai Desa Rintisan Budaya oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Karena kita masuk dalam rintisan desa budaya, kita juga tetap terus mendorong, menggali potensi-potensi yang ada, kita kembangkan, kita giatkan lagi seniman-seniman ini untuk terus berkarya sehingga nantinya kita juga akan menuju ke desa budaya. Di bidang budaya kita sudah membentuk tim rintisan budaya sebagai tempat untuk kita itu dengan masyarakat itu lebih dekat lagi, sehingga nantinya potensi yang ada di Patalan ini bisa lebih aktif lagi digiatkan supaya nanti ya bisa menambah ataupun bisa mengembangkan potensi yang ada di Patalan ini. Sekarang ini tim juga sudah bekerja dengan baik, dengan membuat event yang sifatnya untuk melestarikan budaya kita. Sebelum Patalan resmi ditetapkan sebagai nama kalurahan, terdapat banyak versi terkait cerita dan sejarah nama Patalan. Selain Patalan, konon nama Kepuh Kembar juga pernah diusulkan untuk menjadi nama kelurahan. Pada tahun 1946, ketika Kalurahan lama bergabung menjadi satu, terjadi perdebatan untuk memilih nama dari beberapa kelurahan lama tersebut. Kemudian dari hasil diskusi didapatkan dan disepakati bahwa Kalurahan gabungan tersebut namanya adalah Kalurahan Patalan, dengan pertimbangan bahwa di sekitar balai desa yang akan digunakan untuk balai desa terdapat rumah sakit Patalan, juga sebelah timurnya ada Gereja Kristen Jawa Patalan. Patalan sendiri sebenarnya didapat dari nama salah satu pedukuhan, di mana di situ terdapat cerita rakyat bahwa
pada masa lalu itu ada tokoh namanya Demang Panut, di mana Demang Panut itu adalah abdi dari Ki Ageng Mangir. Nah, Ki Ageng Mangir itu mewajibkan atau memberikan tugas untuk memberikan upeti dari masyarakatnya. Kemudian Demang Panut memerintahkan kepada warganya untuk memelihara tawon lebah. Maka wilayah tersebut mempunyai hasil dari lebah atau tolo tersebut karena banyaknya warga yang memelihara tolo sebagai media untuk mengumpulkan upeti kepada Ki Ageng Mangir. Kemudian karena banyaknya tolo yang ada di situ di wilayah tersebut, maka disebut patoloan. Patoloan lebih mudahnya lagi disebut menjadi patalan. Sejumlah adat dan tradisi yang tetap lestari dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Patalan hingga saat ini, diantaranya kenduri, kenduri peringatan orang meninggal, hajatan pernikahan, suran, muludan, sadranan, dan kenduri dalam rangka hajatan lainnya. Tradisi terkait pernikahan meliputi lamaran, midodareni, pasok tukon, pasrah seserahan, dan upacara panggi pengantin. Tradisi lainnya yang juga masih dilakukan masyarakat adalah tradisi kirap mustoko bobok, jenang sungsuman, tradisi bedah bumi, dan surut tanah. Di samping sejumlah adat dan tradisi yang masih tertanam kuat di masyarakat, Kelurahan Patalan juga memiliki beragam potensi kesenian yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Di antaranya, seni karawitan, gedruk garselo, gejok lesung, reok dan jatilan, pedalangan, ketoprak, teater, solawatan dan hadroh, serta tari. Yang namanya budaya tari dan budaya karawitan itu kan tidak banyak. Artinya tidak semua seperti sekolah-sekolah yang lain itu banyak sekolahan. Tapi untuk sanggar tari dan karawitan itu jarang sekali. Oleh karena itu kita membekali anak-anak itu untuk paling tidak untuk cinta, ngerti, mengetahui kalau itu jenis budaya yang ada di Jawa ini, khususnya di Jogja. Kamu itu anak-anak itu dapat warisan yang namanya budaya karawitan, budaya tari. Karena kalau lewat sekolahan tidak mungkin, atau kalau ada ya tidak banyak. Meski boleh dikatakan tinggal sisa-sisa saja, namun sejumlah permainan anak atau dolanan masih sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Patalan, di antaranya ular naga. Ular naga melibatkan anak-anak yang berpegangan tangan membentuk barisan seperti ular. Permainan harus melewati terowongan yang dibentuk, melatih kerjasama dan kekompakan tim. Yeye atau lompat tali. Yeye adalah permainan di mana pemain melompat melewati tali, melatih kelincahan, koordinasi, dan kekompakan antar pemain. Bola bekel. Bola bekel menggunakan bola kecil dan biji bekel. Pemain melempar bola ke udara sambil memungut biji bekel. Melatih ketangkasan, konsentrasi, dan koordinasi tangan hingga mata. Ingklingan. Permainan lompat dari titik ke titik di tanah sesuai pola yang digambar. Menguji ketangkasan dalam melompat dengan satu kaki. Di Kelurahan Patalan, terdapat beberapa cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul padukuhan, di antaranya Kiai Kate. Kiai Kate juga dikenal sebagai Syekh Khotib Sinemi, adalah penasehat spiritual Sultan Agung Hanyakrakusuma dan seorang alim yang taat beribadah. Beliau dipercaya sebagai orang pertama yang menetap di wilayah Kategan, yang kemudian dinamakan Padukuhan Kategan.
Kiai Katek dimakamkan di Pasarian Sasana Pralaya Kategan dan merupakan cucu Prabu Brawijaya. Putri Lantamsari. Cerita ini berkisah tentang kutukan keraton kepada warga Banjardowo setelah mereka menolak mengambil jenazah Putri Lantamsari, seorang selir raja. Akibatnya, warga Banjardowo dikutuk tidak bisa memakai sepatu sampai 7 turunan, yang berarti tidak dapat menyandang pangkat atau jabatan. Kutukan ini kini mulai hilang dan makam Putri Lantamsari berada di Gunung Buta, Serandaan. Mbah Banjar. Mbah Banjar Seto yang digambarkan sebagai pria tinggi dan tampan dikenang oleh warga Banjardowo. Sebagai bentuk bakti pada leluhur, warga sering nyekar ke makam Mbah Banjar sebelum melaksanakan hajatan. Kula wau enjang teng Sabin kan mendet selada kayak kula sate teng pasar. Dari sisi pemanfaatan dan penguasaan bahasa, bahasa Jawa masih menjadi bahasa utama keseharian masyarakat. Bahasa Jawa juga digunakan dalam kegiatan pertemuan warga, baik formal maupun non-formal. Sedangkan pemanfaatan aksara Jawa digunakan sebagai penyanding aksara Latin dalam penulisan nama perkantoran dan fasilitas umum. Seperti papan nama kelurahan, papan nama makam, dan petunjuk jalan. Potensi usaha kecil dan menengah yang berkembang di Kelurahan Patalan, diantaranya kerajinan sangkrip atau sangkar burung merpati aduan. Kerajinan berbahan baku bambu ini banyak berkembang di Padukuhan Boto. Di Padukuhan Jetis, terdapat bengkel pengrajin andong bernama Pendowo Limo milik Bapak Sumardi. Di bengkel ini, andong dibuat dan dirawat dengan teliti, menjaga keaslian bentuk dan kualitasnya agar tetap kuat, aman, dan nyaman digunakan. Ning sakmenika andong sampun kepenak kabeh wong penumpang ming wong. Nek kalau mriyen nggih beras napa niku dadi kerep rusak to, Mas. Nek kalau rumiyin sakmenika sampun kepenak. Namung tiyang sedaya penumpangipun. Dadi kula namung nerusaken cara nuning ngluri budaya Mas ya. Dadi nerusaken simbah rumiyin. Terus genenganu turun bapak dateng kula menika soalé mboten wonten ingkang nerusaken to Mas. Dadi duwe krentek ya ayo dianu. Diteruske le nguri-uri tinggalane simbah. Kelurahan Patalan tidak hanya dikenal sebagai tempat lahirnya maestro dalang wayang kulit Ki Timbul Hadi Prayitno yang berjaya pada era 1970-an hingga awal 2000-an. Akan tetapi juga terdapat pengrajin wayang kulit. Keahlian tata sungging ini dimiliki oleh Bapak Slamet Riyadi yang berlokasi di Padukuhan Sulang Kidul, menjaga agar seni wayang kulit tetap hidup di tengah masyarakat. Awal dari belajar wayang itu justru ketika saya merantau. Pada waktu itu saya sangat hobi mengkoleksi. Nah, setelah beberapa saat ternyata harga wayang itu semakin naik. Dan pada waktu itu semakin tidak terjangkau bagi saya. Sehingga kemudian saya mulai mempelajari cara membuatnya, bagaimana cara membuat wayang yang baik, prosesnya seperti apa saya pelajari, kemudian akhirnya saya bisa membuat wayang seperti sekarang ini. Mari kita sebagai generasi muda itu kita mencintai budaya kita, terutama wayang. Karena ketika kita nanti kemudian melupakan budaya kita, terutama wayang, maka mungkin di tahun-tahun selanjutnya kita harus belajar wayang ke luar negeri, bukan lagi belajar di negeri kita. Jika Kabupaten Bantul dikenal sebagai gudangnya kuliner bakmi Jawa, di antaranya terdapat di Kelurahan Patalan. Makanan khas yang lebih dikenal dengan bakmi godok ini berada di Padukuhan Ngaglik, Samalo, Gelangan, Tanjung Karang, dan Padukuhan Ngupit. Bakmi ini dimasak dengan alat tradisional Anglo dan Arang, serta dimasak proporsi yang menjadikannya unik
dan memberikan sensasi tersendiri bagi pembeli, meskipun harus antri panjang. Sate lele. Sate lele juga menjadi pilihan kuliner yang populer di Kelurahan Patalan. Dibakar dengan bumbu khas, sate lele ini memiliki rasa yang lezat dan menjadi favorit banyak orang. Serabi Solo. Serabi Solo dengan rasa gurih dan manis menjadi camilan favorit di Kelurahan Patalan. Rasanya yang khas membuatnya mudah ditemukan di berbagai acara atau pasar. Kacang bawang. Kacang bawang merupakan makanan ringan yang sering dijumpai di Kelurahan Patalan. Dengan rasa gurih yang pas, kacang bawang ini menjadi camilan yang cocok menemani waktu santai. Ampiang. Meskipun tidak terlalu khas Kelurahan Patalan, ampiang yang terbuat dari kacang dan gula Jawa ini cukup populer, terutama di Padukuhan Sulang Lor dan Sulang Kidul. Ampiang ini bervariasi dengan tambahan rasa gurih manis dan sedikit sentuhan jahe. Peye atau rempeye. Peye adalah camilan terbuat dari tepung beras dan kacang tanah. Adonan dicampur bumbu, diaduk rata, lalu digoreng tipis menjadi bulat-bulat kecil yang renyah. Di samping kerajinan dan kuliner, potensi usaha kreatif yang juga berkembang di Kelurahan Patalan adalah usaha di sektor pengobatan tradisional, di antaranya produksi jamu herbal kering. Usaha ini memproduksi jamu herbal kering yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, temulawak, kunyit, dan bahan empon-empon lainnya. Usaha ini berkembang di Padukuhan Sulang Kidul, serta jasa pijat atau urut dan pengobatan bekam. Dari sisi tata ruang dan bangunan serta warisan budaya, beberapa situs warisan budaya yang terdapat di Kelurahan Patalan diantaranya Makam Kiai Kate atau Syekh Khotib Sinemi di Padukuhan Kategan, Watu Sepanjang di Padukuhan Karangasem, Joglo Raden Diharjo Purboko di Padukuhan Kategan, dan Joglo R. Sudiharjo di Padukuhan Ngaglik. Adapun perkembangan terhadap tata ruang dan bangunan di Kelurahan memperlihatkan sejumlah hal. Pertama, sebagian besar bangunan baru tidak lagi mengindahkan arsitektur tradisional, meski sebagian juga ada yang masih mempertahankannya. Kedua, kondisi kebersihan lingkungan cukup bersih dan tertata. Setiap rumah tangga bisa mengolah sampahnya sendiri. Minimalnya memanfaatkan jugangan lubang tanah pekarangan untuk mengurai sampah. Ketiga, kegiatan gotong royong bersih lingkungan masih berjalan rutin dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Ya tentu saja kita memberikan ruang yang lebih kepada tim untuk terus menggali, mendorong pada masyarakat bahwasanya sekarang itu kita menjadi rintisan budaya dan akan dievaluasi lagi nanti menjadi desa budaya. Tentu saja harus ada komitmen dari kedua belah pihak, baik itu tim kita dan masyarakat. Dan tentu saja yang penting dalam kita penganggaran untuk kedepannya 5 tahun ini memberikan tambahan kegiatan yang mengarah kepada nanti menuju ke desa budaya. Ini sedang kita rintis karena ini tahun kedua dari rintisan budaya. Insya Allah tahun-tahun kedepannya ini harus lebih banyak lagi kegiatan yang kita laksanakan untuk tambahan-tambahan dari rintisan budaya itu sendiri.